Hai semua, pada saat ini kita akan belajar fisika dan materi kita pada hari ini yaitu dinamika rotasi. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendefinisikan momen gaya. Yang kedua, memahami penerapan konsep momen inersia. Dan yang ketiga, memahami penerapan hukum kekekalan momentum pada gerak rotasi. Ini adalah gambar gasing. Pernahkah Anda melihat gerakan gasing? Gerakan apa yang dilakukan oleh gasing? Pada saat gasing berputar, titik yang menjadi acuan perputaran yaitu ujung tumpuan gasing. Gerak yang dilakukan gasing saat berputar itu disebut dengan gerak rotasi. Sehingga kita dapat mendefinisikan bahwa gerak rotasi adalah gerak memutar dari suatu benda terhadap titik tertentu. Pada gerak rotasi ada beberapa besaran yang terlibat di dalamnya. Dan besaran-besaran itu akan kita bahas pada pembelajaran saat ini. Gambar ini menunjukkan suatu gaya F yang bekerja pada sebuah kunci Inggris. Vektor posisi R ditarik dari titik poros P ke titik kerja gaya. Di tiap kasus ini, kemampuan F untuk menghasilkan rotasi pada kunci Inggris akan berbeda. Ketika garis kerja gaya atau garis yang diperoleh dengan memperpanjang F lewat melalui poros P, maka tidak akan terjadi rotasi pada kunci Inggris. Itu seperti pada gambar A. Dan ketika diberikan gaya F dengan arah seperti pada gambar B ataupun C, barulah terjadi gerak rotasi. Lengan momen dari sebuah gaya F terhadap suatu poros melalui P didefinisikan sebagai panjang garis yang ditarik dari titik poros P sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya F, atau dirumuskan dengan L sama dengan R sin theta. Torsi atau momen gaya adalah hasil perkalian antara gaya dengan lengan momen. Besar torsi ini dirumuskan dengan tau sama dengan L kali F. Karena L ini sama dengan R sin theta, maka torsi ini dapat dituliskan juga dengan RF sin theta. Tau ini melambangkan torsi, satuannya Newton per meter. L sama dengan lengan momen, satuannya meter. F sama dengan gaya, satuannya Newton. Theta sudut antara F dan R. Aturan putaran tangan kanan untuk torsi. Putar keempat jari yang dirapatkan dari arah kepala vektor gaya F menuju ke arah poros rotasi melalui sudut terkecil. Maka arah ibu jari akan menunjuk atau menyatakan arah dari torsi. Torsi ini akan bertanda positif jika arah putaran keempat jari berlawanan arah jarum jam. Dan dia akan bertanda negatif jika arah putaran keempat jari searah jarum jam. Berikutnya momen inersia. Momen inersia dari sebuah partikel bermassa M didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel M dengan kuadrat jarak tegak lurus partikel dari titik poros. Atau dapat dirumuskan dengan I sama dengan mr kuadrat. I sama dengan momen inersia, M sama dengan massa partikel, R sama dengan jari-jari lintasan. Momen inersia benda tegar. Benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk atau volume akibat bekerjanya gaya pada benda tersebut. Gambar berikut ini merupakan benda tegar yang terdiri atas banyak partikel, di mana tiap partikel memiliki massa M dan jarak R dari poros putaran. Sekarang, bagaimanakah kita akan menentukan momen inersia dari benda tegar tersebut? Untuk menentukan momen inersia dari benda-benda seperti ini terhadap suatu poros tertentu,
Pertama, kita harus mengalihkan massa partikel dengan kuadrat jaraknya dari poros. Kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan momen inersia benda tegar yang disusun oleh banyak partikel adalah I sama dengan sigma MI RI kuadrat sama dengan M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat dan seterusnya. Berikut ini ada beberapa momen inersia untuk beberapa benda. Untuk benda yang berbentuk batang homogen, jika sumber rotasinya melalui titik tengah batang, maka I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Jika dia melalui tepi salah satu sisi, maka I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Dan untuk benda yang berbentuk cincin tipis, jika dia melalui titik pusat lingkaran, maka I sama dengan mr kuadrat. Melalui salah satu diameter, I sama dengan 1/2 mr kuadrat. Untuk benda yang berbentuk silinder pejal yang melalui sumbu silinder, I sama dengan 1/2 mr kuadrat. Jika sumber rotasinya melalui diameter pusat, maka I sama dengan 1/4 mr kuadrat tambah 1/12 ml kuadrat. Untuk benda yang berbentuk silinder berongga, jika melalui sumbu silinder, maka I sama dengan 1/2 M kali R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Untuk benda yang berbentuk bola pejal dan sumber rotasinya melalui salah satu diameter, maka I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Dan untuk benda yang berbentuk bola berongga yang sumber rotasinya melalui salah satu diameter, maka I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Hubungan antara percepatan sudut dengan torsi. Gambar ini menunjukkan sebuah partikel bermassa M yang sedang berotasi pada jarak R dari poros. Sebuah gaya F yang tegak lurus pada lintasan partikel memberikan percepatan tangensial atau AT sesuai dengan persamaan F sama dengan M kali AT. Karena AT ini sama dengan R kali alfa, maka F ini dapat dituliskan dengan F sama dengan MR kali alfa. Berikutnya kedua ruas ini kita kalikan dengan R, maka akan mendapatkan RF sama dengan MR kuadrat alfa. RF ini dia sama dengan torsi, MR ini sama dengan momen inersia atau I dikalikan dengan alfa, sehingga didapatkan hubungan antara percepatan sudut dengan torsi, yaitu torsi sama dengan I kali alfa atau sama dengan I kali percepatan tangensial per L. Hubungan antara percepatan sudut dan torsi ini dinamakan juga dengan hukum kedua Newton untuk rotasi. Hukum kekekalan momentum sudut.
Momentum sudut merupakan hasil kali momen inersia dengan kecepatan sudut, atau dituliskan dengan L sama dengan I kali omega, atau sama dengan mr kuadrat kali V per R. mr kuadrat ini merupakan besar dari momen inersia dan V per R adalah kecepatan sudut. Sehingga didapatkan besar momentum sudut partikel L sama dengan mRV. Berikutnya kaitan antara momentum sudut dan torsi. Gaya adalah turunan fungsi momentum linear terhadap waktu, sehingga dapat ditulis F sama dengan dP per dt, atau sama dengan D kali mv per dt, di mana mv ini adalah momentum linear, sehingga didapatkan V sama dengan dmr omega per dt, karena V ini sama dengan R kali omega, sehingga didapatkan F sama dengan dmr omega per dt. Berikutnya kedua ruas ini kita kalikan dengan R, akan diperoleh Rf sama dengan dmr kuadrat omega dt. Rf ini sama dengan tau atau torsi, sehingga torsi sama dengan di omega per dt, dengan I omega ini adalah L atau momentum sudut, sehingga didapatkan torsi sama dengan dl per dt. Ini adalah hubungan antara momentum sudut dan torsi. Formulasi hukum kekalahan momentum sudut pada gerak rotasi: jika torsi sama dengan dl per dt sama dengan 0, maka L sama dengan konstan. Hukum kekalahan momentum sudut berbunyi, jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem atau sigma torsi sama dengan 0, momentum sudut sistem adalah kekal, sehingga L1 sama dengan L2 atau I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Demikianlah pembelajaran materi dinamika rotasi pada saat ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.